Investasi antar perusahaan merupakan investasi oleh satu perusahaan dalam sekuritas atau surat berharga ekuitas perusahaan lainnya. Induk perusahaan merupakan pihak yang mengendalikan, umumnya melalui kepemilikan efek aktivitas entitas legal terpisah lainnya disebut sebagai anak perusahaan. Hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan terjadi saat satu perusahaan memiliki seluruh atau sebagian besar efek ekuitas dengan hak suara perusahaan lain. Metode induk perusahaan untuk mencatat kepemilikannya dalam anak perusahaan terbagi menjadi dua metode, yaitu laporan keuangan konsolidasi dan metode akuntansi ekuitas. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, investasi saham pada ekuitas dapat dikategorikan ke dalam 4 pembagian berikut. Investasi saham di bawah 20%. Investasi saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan dikategorikan sebagai instrumen yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Dan investasi ini diukur berdasarkan nilai wajar. Investasi saham sebesar 20% sampai dengan 50%. Investasi saham yang memiliki pengaruh signifikan dan dikategorikan sebagai entitas asosiasi termasuk pada pasal 15 dan dihitung dengan metode ekuitas. Investasi saham lebih dari atau sama dengan 50%, investasi saham yang dikendalikan bersama atau sering disebut ventura bersama termasuk ke dalam PSAK Revisi 2009. Investasi ini dihitung dengan metode dan dilakukan konsolidasi proporsional. Investasi saham lebih dari 50%, investasi saham yang memiliki pengendalian atas entitas tersebut dan entitas yang dikendalikan tersebut disebut entitas anak akan dikonsolidasi oleh entitas induk berdasarkan PSAK 4 Revisi 2009. Laporan keuangan konsolidasi melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan induk perusahaan berikut anak perusahaannya dalam satu set laporan keuangan. Akun investasi dalam laporan keuangan induk perusahaan merupakan bukti kepemilikan dalam anak perusahaannya. Induk perusahaan tidak memiliki aset anak perusahaan dan biasanya tidak bertanggung jawab atas kewajiban anak perusahaan, meskipun seringkali menjamin kewajiban tersebut. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, investasi saham pada ekuitas dapat dikategorikan ke dalam 4 pembagian berikut. Investasi saham di bawah 20%. Investasi saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan dikategorikan sebagai instrumen yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Dan investasi ini diukur berdasarkan nilai wajar. Investasi saham sebesar 20% sampai dengan 50%. Investasi saham yang memiliki pengaruh signifikan dan dikategorikan sebagai entitas asosiasi termasuk pada pasal 15 dan dihitung dengan metode ekuitas. Investasi saham lebih dari atau sama dengan 50%, investasi saham yang dikendalikan bersama atau sering disebut ventura bersama termasuk ke dalam PSAK Revisi 2009. Investasi ini dihitung dengan metode dan dilakukan konsolidasi proporsional. Investasi saham lebih dari 50%, investasi saham yang memiliki pengendalian atas entitas tersebut dan entitas yang dikendalikan tersebut disebut entitas anak akan dikonsolidasi oleh entitas induk berdasarkan PSAK 4 Revisi. Laporan keuangan konsolidasi melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan induk perusahaan berikut anak perusahaannya dalam satu set laporan keuangan. Akun investasi dalam laporan keuangan induk perusahaan merupakan bukti kepemilikan dalam anak perusahaannya. Induk perusahaan tidak memiliki aset anak perusahaan dan biasanya tidak bertanggung jawab atas kewajiban anak perusahaan, meskipun seringkali menjamin kewajiban tersebut. Konsolidasi terdiri atas 2 langkah, yaitu agregasi dan eliminasi. Pertama, laporan keuangan konsolidasi menambahkan aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban anak perusahaan ke akun-akun terkait dalam laporan keuangan induk perusahaan. Langkah kedua itu mengeliminasi transaksi antar perusahaan untuk menghindari pencatatan ganda atau pengakuan laba terlalu cepat.
Hasil akhir konsolidasi neraca adalah pelaporan anak perusahaan yang diperoleh pada nilai pasar wajar pada tanggal akuisisi. Ini berarti seluruh aset tetap anak perusahaan dan aset yang tak berwujud yang dapat diidentifikasi secara terpisah disajikan pada nilai pasar. Selisih antara harga beli dengan nilai pasar wajar aset yang diidentifikasi ini dicatat sebagai goodwill. Konsolidasi laporan laba rugi dimulai dengan menjumlahkan seluruh laporan laba rugi induk perusahaan dan anak perusahaan setelah eliminasi transaksi antara perusahaan. Selanjutnya, beban penyusutan atau amortisasi tambahan dicatat oleh induk perusahaan untuk mengalokasikan selisih antar harga beli dan nilai buku bersih aset yang diperoleh. Tujuan laporan keuangan konsolidasi yaitu ada dua. Yang pertama, agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktiva atau aktivitas dari satu perusahaan yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atau atas peristiwa ekonomi juga. Untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan, dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain, sesuai dengan PSAK nomor 4 paragraf 4. Selanjutnya, manfaat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lainnya. Dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Kita akan membahas tentang prinsip dari konsolidasi. Jadi, ada dua kondisi di mana anak perusahaan seharusnya tidak dikonsolidasikan untuk keperluan pelaporannya. Yaitu yang pertama adalah pengendalian tidak lengkap. Jadi, maksudnya adalah konsolidasi ini tidak tepat jika pengendaliannya itu hanya bersifat sementara atau pengendaliannya itu tidak berada di tangan hak mayoritasnya. Maka si anak perusahaan ini akan segera dihapuskan. Nah, kemudian yang kedua adalah laba tidak pasti. Jika terdapat ketidakpastian yang tinggi tentang peningkatan dari anak perusahaan yang telah dicatat sebagai akrual pada induk perusahaan, konsolidasi bukanlah hal yang tepat. Ketidakpastian yang tinggi perusahaan internasional. Ketika terdapat batasan-batasan konversi atas mata uang asing atau atas penerimaan laba dari luar negeri, sebagai konsekuensi dari kriteria dan pengendalian tersebut, perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 50% akan dikonsolidasi. Kemudian yang selanjutnya adalah metode akuntansi ekuitas atau equity accounting method. Melaporkan investasi perusahaan dalam anak perusahaan dan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan sebagai akun dalam pelaporan keuangan induk perusahaan. Metode ini disebut juga dengan online consolidation. Jadi, metode akuntansi ekuitas ini umumnya sering digunakan untuk investasi saham dengan suara atau voting stock sebesar 20% sampai 50% dari efek ekuitas perusahaan. Jadi, investasinya dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan kerugian serta dengan dividen. Perusahaan investor melaporkan bagian miliknya yang menjadi keuntungan perusahaan investasi sebagai pendapatan investasi dan bagian bebannya dari kerugian perusahaan investasi sebagai kerugian investasi. Dividen yang diterima dari perusahaan investasi adalah diinvestasi berdasarkan metode ekuitas dan dividen tersebut dicatat sebagai pengurang rekening investasi. Pendapatan investasi pada metode ekuitas merefleksikan bagian investor atas laba bersih perusahaan investasi dan rekening investasi merefleksikan bagian investor atas aktiva bersih investing. Untuk yang selanjutnya adalah pencatatan dengan metode ekuitas. Pencatatan dengan metode ekuitas itu terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah laba perusahaan anak. Laba perusahaan anak terdapat 3 poin. Yang poin pertama adalah investasi saham perusahaan anak. Poin kedua adalah poin laba rugi,
Kemudian yang ketiga adalah berapa persen kepemilikan dikali laba perusahaan anak. Bagian kedua adalah rugi perusahaan anak. Untuk poin yang pertama adalah laba rugi, poin yang kedua adalah investasi saham perusahaan anak, poin yang ketiga adalah berapa persen kepemilikan dikali rugi perusahaan anak. Untuk bagian yang ketiga adalah dividen perusahaan anak. Untuk poin yang pertama adalah piutang dividen atau kas. Untuk poin yang kedua adalah investasi saham perusahaan anak. Kemudian untuk poin yang terakhir adalah berapa persen kepemilikan dikali dividen perusahaan anak. Di sini saya akan membahas tentang implikasi analisis atas investasi antar perusahaan. Yang pertama, ada pengakuan laba perusahaan investasi. Metode konsolidasi dan metode akuntansi ekuitas, keduanya mengasumsikan bahwa setiap dolar atau mata uang lainnya yang dihasilkan oleh anak perusahaan setara dengan setiap dolar atau mata uang lainnya yang dihasilkan oleh induk perusahaan, meskipun tidak diterima secara tunai. Walaupun kewajiban pajak induk perusahaan atas pengiriman laba oleh anak perusahaan diabaikan, asumsi setara mata uang atas laba tidak dapat diterima karena otoritas regulasi dapat mencampuri kebijakan dividen anak perusahaan. Anak perusahaan dapat beroperasi di negara yang membatasi pengiriman laba atau di negara yang mengalami penurunan bila mata uang secara cepat atau risiko politik. Pembatasan dividen dalam perjanjian pinjaman dapat membatasi akses laba dan kehadiran hak minoritas yang kuat dan stabil dapat mengurangi pilihan induk perusahaan dalam penentuan dividen atau kebijakan lain. Yang kedua, ada investasi modal yang diakui. Akun investasi sering disebut konsolidasi satu baris karena mencerminkan persentase kepemilikan investor atau ekuitas pemegang saham perusahaan investasi. Di balik saldo investasi saham online consolidation, terdapat aset dan kewajiban perusahaan investasi. Aset dan kewajiban yang tidak mencatat dalam jumlah besar dapat tidak tercatat dalam neraca investor. Yang ketiga, ada cadangan pajak atas laba anak perusahaan yang tidak dibagikan. Jika laba anak perusahaan yang tidak dibagikan termasuk dalam laba akuntansi sebelum pajak induk perusahaan, maka diperlukan cadangan pajak. Cadangan ini tergantung pada tindakan dan tujuan perusahaan. Praktik saat ini mengasumsikan seluruh laba yang tidak dibagikan ditransfer ke induk perusahaan, sehingga cadangan pajak dibuat oleh induk perusahaan di tahun berjalan. Asumsi ini tidak berlaku jika terdapat bukti kuat bahwa anak perusahaan telah atau akan menginvestasikan laba yang tidak dibagikan secara permanen, atau mengirimkan laba melalui likuidasi yang bebas biaya. Saya Elita Dwi Astarina, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dibawakan oleh rekan saya Fitri. Di sini saya akan membahas tentang implikasi analisis atas investasi antar perusahaan. Yang pertama, ada pengakuan laba perusahaan investasi. Metode konsolidasi dan metode akuntansi ekuitas, keduanya mengasumsikan bahwa setiap dolar atau mata uang lainnya yang dihasilkan oleh anak perusahaan setara dengan setiap dolar atau mata uang lainnya yang dihasilkan oleh induk perusahaan, meskipun tidak diterima secara tunai. Walaupun kewajiban pajak induk perusahaan atas pengiriman laba oleh anak perusahaan diabaikan, asumsi setara mata uang atas laba tidak dapat diterima karena otoritas regulasi dapat mencampuri kebijakan dividen anak perusahaan. Anak perusahaan dapat beroperasi di negara yang membatasi pengiriman laba atau di negara yang mengalami penurunan bila mata uang secara cepat atau risiko politik. Pembatasan dividen dalam perjanjian pinjaman dapat membatasi akses laba dan kehadiran hak minoritas yang kuat dan stabil dapat mengurangi pilihan induk perusahaan dalam penentuan dividen atau kebijakan lain. Yang kedua, ada investasi modal yang diakui. Akun investasi sering disebut konsolidasi satu baris karena mencerminkan persentase kepemilikan investor atau ekuitas pemegang saham perusahaan investasi. Di balik saldo investasi saham online consolidation, terdapat aset dan kewajiban perusahaan investasi. Aset dan kewajiban yang tidak mencatat dalam jumlah besar dapat tidak tercatat dalam neraca investor. Yang ketiga, ada cadangan pajak atas laba anak perusahaan yang tidak dibagikan. Jika laba anak perusahaan yang tidak dibagikan termasuk dalam laba akuntansi sebelum pajak induk perusahaan, maka diperlukan cadangan pajak.
Cadangan ini tergantung pada tindakan dan tujuan perusahaan. Praktik saat ini mengasumsikan seluruh laba yang tidak dibagikan ditransfer ke induk perusahaan, sehingga cadangan pajak dibuat oleh induk perusahaan di tahun berjalan. Asumsi ini tidak berlaku jika terdapat bukti kuat bahwa anak perusahaan telah atau akan menginvestasikan laba yang tidak dibagikan secara permanen, atau mengirimkan laba melalui likuidasi yang bebas biaya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penggabungan usaha. Penggabungan usaha atau business combination mengacu pada merger, akuisisi, reorganisasi, atau restrukturisasi atau dua atau lebih perusahaan untuk membentuk sebuah perusahaan lainnya. Penggabungan usaha mengubah kepemilikan dan pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi atau didivestasi. Hal ini terjadi bila sesuatu perusahaan mengakuisisi atau mendivestasi dirinya sendiri atau sebagai besar efek ekuitas perusahaan lain. Nah, di sini saya ingin menjelaskan akuntansi penggabungan usaha. Nah, akuntansi penggabungan usaha memerlukan keputusan tentang bagaimana menilai aset dan kewajiban entitas yang baru. Nah, keputusan ini meliputi revaluasi seluruh aset dan kewajiban yang diakuisisi menjadi nilai pasar. Di sini ada akuntansi dengan post method yang diharuskan untuk semua penggabungan usaha, dan ada juga perusahaan harus mencatat nilai pasar wajar aktiva tak berwujud yang dibeli yang sebelumnya tidak diakui. Nah, di sini ada goodwill. Goodwill tidak lagi diamortasi melainkan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai. Dan selanjutnya, standar mengharuskan pengungkapan alasan utama penggabungan usaha dan memperluas informasi alokasi harga beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bangundian Pambudi dari Ruang 336. Ingin melanjutkan yang sudah disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan akuntansi penggabungan usaha. Nah, akuntansi penggabungan usaha memerlukan keputusan tentang bagaimana menilai aset dan kewajiban entitas yang baru. Nah, keputusan ini meliputi revaluasi seluruh aset dan kewajiban yang diakuisisi menjadi nilai pasar. Di sini ada akuntansi dengan post method yang diharuskan untuk semua penggabungan usaha, dan ada juga perusahaan harus mencatat nilai pasar wajar aktiva tak berwujud yang dibeli yang sebelumnya tidak diakui. Nah, di sini ada goodwill. Goodwill tidak lagi diamortasi melainkan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai. Dan selanjutnya, standar mengharuskan pengungkapan alasan utama penggabungan usaha dan memperluas informasi alokasi harga beli. Di sini ada masalah penggabungan usaha. Di sini ada menilai pertukaran. Nah, masalah utama dalam pemetaan adalah penentuan total harga diperoleh entitas yang diakuisisi. Selanjutnya ada nilai pertukaran kontingent. Nah, di sini ada 3. Dia meliputi mengungkapkan pengeluaran kontingent atas aktiva tambahan. Kedua, mencatat pengeluaran kontingent atas aktiva tambahan berdasarkan laba di masa depan sebagai tambahan harga perolehan akuisisi ketika kontingent terselesaikan. Dan yang ketiga, menyesuaikan jumlah yang semula dicatat untuk saham pada tanggal akuisisi untuk pengeluaran kontingent atas nilai pertukaran tambahan berdasarkan harga saham di masa depan. Nah, itu jadi panduan untuk akuntansi kontingent. Nah, meliputi yang 3 saya tadi sebutkan. Dan selanjutnya ada alokasi total harga perolehan. Nah, seluruh aktiva yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi dan kewajiban yang ditanggung dalam penggabungan usaha menerima alokasi harga perolehan yang umumnya sama dengan nilai wajar masing-masing pada tanggal akuisisi. Ada penelitian dan pengembangan dalam proses. Nah, beberapa perusahaan menghapuskan biaya akuisisi sebagai penelitian dan pengembangan khususnya dalam industri berteknologi tinggi. Nah, jadi praktik ini tuh memungkinkan perusahaan pengakuisisi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan alokasi harga perolehan pada goodwill. Dan masa selanjutnya itu ada utang dalam laporan keuangan konsolidasi, ada laba dari penawaran perdana anak perusahaan, dan yang terakhir ada penjualan dan laba sebelum akuisisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bangundian Pambudi dari ruang 336, ingin melanjutkan yang sudah disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan akuntansi penggabungan usaha. Nah, akuntansi penggabungan usaha memerlukan keputusan tentang bagaimana menilai aset dan kewajiban entitas yang baru. Nah, keputusan ini meliputi revaluasi seluruh aset dan kewajiban yang diakuisisi menjadi nilai pasar. Di sini ada akuntansi dengan post method yang diharuskan untuk semua penggabungan usaha, dan ada juga perusahaan harus mencatat nilai pasar wajar aktiva tak berwujud yang dibeli, yang sebelumnya tidak diakui. Nah, di sini ada goodwill. Goodwill tidak lagi diamortisasi, melainkan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai. Dan selanjutnya, standar mengharuskan pengungkapan alasan utama penggabungan usaha dan memperluas informasi alokasi harga beli. Di sini ada masalah penggabungan usaha. Di sini ada menilai pertukaran. Nah, masalah utama dalam pemerintah adalah penentuan total harga diperoleh entitas yang diakuisisi. Selanjutnya ada nilai pertukaran kontingent. Nah, di sini ada 3. Dia meliputi mengungkapkan pengeluaran kontingent atas aktiva tambahan. Kedua, mencatat pengeluaran kontingent atas aktiva tambahan berdasarkan laba di masa depan sebagai tambahan harga perolehan akuisisi ketika kontingent terselesaikan. Dan yang ketiga, menyesuaikan jumlah yang semula dicatat untuk saham pada tanggal akuisisi untuk pengeluaran kontingent atas nilai pertukaran tambahan berdasarkan harga saham di masa depan. Nah, itu panduan untuk akuntansi kontingent. Nah, meliputi yang 3 saya tadi sebutkan. Dan selanjutnya ada alokasi total harga perolehan. Nah, seluruh aktiva yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi dan kewajiban yang ditanggung dalam penggabungan usaha menerima alokasi harga perolehan yang umumnya sama dengan nilai wajar masing-masing pada tanggal akuisisi. Ada penelitian dan pengembangan dalam proses. Nah, beberapa perusahaan menghapuskan biaya akuisisi sebagai penelitian dan pengembangan khususnya dalam industri berteknologi tinggi. Nah, dari praktik ini tuh memungkinkan perusahaan pengakuisisi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan alokasi harga perolehan pada goodwill. Dan masa selanjutnya itu ada utang dalam laporan keuangan konsolidasi, ada laba dari penawaran perdana anak perusahaan, dan yang terakhir ada penjualan dan laba sebelum akuisisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.